Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dan membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Zakaria. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya di sini akan mengulang kembali materi mata kuliah ilmu dakwah yang telah disampaikan oleh Bapak Abraham Zaki Zulhasmi selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah. Di sini saya mengambil 3 tema dari materi mata kuliah ilmu dakwah. Untuk tema yang pertama yaitu pengertian dan istilah dari dakwah itu sendiri, dan materi yang kedua yaitu fungsi dari dakwah, dan yang ketiga yaitu metode atau strategi berdakwah. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian dan istilah dari dakwah itu sendiri. Dakwah memiliki arti mengajak, menyeru, memanggil, memohon, dan mendoakan. Atau dakwah adalah proses atau kegiatan dalam penyampaian ajaran Islam kepada individu maupun masyarakat dengan tujuan agar dapat memeluk, mengerjakan, serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Adapun pengertian menurut Syekh Ali Manfus bahwa dakwah adalah mengajak manusia untuk mengajarkan kebaikan serta mengikuti petunjuk agar dapat memeluk, menyampaikan, dan juga mengamalkan ajaran Islam dengan tujuan agar dapat bahagia dunia maupun akhirat. Adapun istilah selain dari dakwah, yang pertama yaitu nasihat. Nasihat adalah sebuah ucapan yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki suatu tingkah laku manusia agar menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu tablik. Tablik memiliki arti menyampaikan. Dalam dakwah, arti tablik adalah menyampaikan ajaran Islam kepada umat muslim. Kemudian yang ketiga yaitu tafsir dan tanzir. Untuk tafsir itu sendiri yaitu suatu ucapan yang diberikan kepada manusia yang isinya adalah suatu berita kegembiraan atau kesenangan. Sedangkan tanzir adalah sebuah ucapan yang diberikan kepada orang lain yang isinya berupa ancaman bagi orang-orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tema yang kedua yaitu tentang fungsi dari dakwah. Ada beberapa fungsi dakwah. Yang pertama yaitu menyebarkan ajaran Islam ke individu ataupun masyarakat. Yang kedua yaitu melestarikan nilai-nilai ajaran Islam dari generasi ke generasi agar para pemeluknya serta ajaran Islamnya tidak terputus. Kemudian yang ketiga yaitu dakwah memiliki sifat korektif, yang artinya meluruskan akhlak yang bengkok, kemudian mencegah kemungkaran, serta menyelamatkan manusia dari kegelapan. Kemudian materi yang ketiga yaitu metode atau strategi dalam berdakwah. Untuk metode itu sendiri memiliki arti, cara atau proses dalam menyelesaikan suatu masalah atau tujuan yang ingin kita capai. Dan untuk pengertian dari metode dakwah itu sendiri yaitu cara yang digunakan oleh dai. Dai adalah orang yang berdakwah untuk menyampaikan suatu ajaran Islam kepada umat muslim. Adapun 3 pokok dari metode dakwah. Yang pertama yaitu metode bil hikmah, yaitu berdakwah dengan melihat situasi atau sasaran berdakwah dengan menitik beratkan kemampuan pada mereka agar pada saat berdakwah dalam penyampaian ajaran Islam para audiens lebih mudah memahami. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu mau'izatu hasanah, yaitu berdakwah dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat atau pada saat penyampaian tersebut dengan rasa lembut atau kasih sayang dengan tujuan apa yang disampaikan tersebut dapat menyentuh hati. Kemudian metode yang ketiga yaitu mujadalah bi'illati hiya ahsan, yang berarti berdakwah dengan cara bertukar pikiran atau tanggung jawab, di mana di situ dai pun bisa melihat siapa saja orang yang bertanya tersebut
memiliki masalah kehidupan apa. Baik, dapat disimpulkan bahwasanya setiap orang itu wajib untuk berdakwah. Berdakwah itu merupakan suatu kebaikan bagi kita dan orang lain, dimana kita semisal menyampaikan suatu kebaikan, menegur dengan tujuan kebaikan, kemudian mengajarkan ilmu-ilmu yang kita berikan, itu juga termasuk suatu dakwah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian ulang materi mata kuliah ilmu dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.